Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan masuki sesi yang ke-13. Masih ada 3 sesi ya. Semoga Bapak Ibu bisa ikut sampai selesai. Kayaknya malam baru bisa selesai. Oke, kita akan berdoa sejenak. Puji syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Terima kasih dari pagi Engkau sudah menyertai, memimpin kami, sehingga seminar 2 hari ini bisa kami langsungkan, dan harapan kami malam ini bisa kami selesaikan total topik yang kami akan kupas ada 15 sesi. Saat ini kami memasuki sesi yang ke-13. Tuhan Yesus pimpin sertai kami supaya kami dibuat mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu lihat kembali di layar ya. Ini topik-topik yang kita kupas tentang Roh Kudus. Ini adalah topik yang terakhir. Itu topik yang ke-11. Nah, di topik yang terakhir ini saya jadikan 3 kali pembahasan. Karena topik yang ini sangat panjang. Berbicara tentang manfaat Roh Kudus itu banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya 3 manfaat, tidak, tapi banyak sekali manfaat Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, apa saja manfaatnya itu? Saya akan ungkapkan paling tidak ada 15 manfaat dari Roh Kudus. Kebetulan kali ya, topik kita 15 sesi. Nah, manfaat Roh Kudus ada 15 manfaat juga. Kebetulan saja ya. Kita akan lihat manfaat dari Roh Kudus. Pertama, menggerakkan manusia untuk percaya kepada Tuhan. Artinya, seseorang bisa percaya kepada Tuhan atau tidak tergantung bagaimana Roh Kudus menggerakkan dia. Yang kedua, membuat manusia sadar akan dosanya, bertobat dan memohon pengampunan dari Tuhan. Nah, bukan hanya menggerakkan orang itu bertobat. Tentunya seseorang bisa bertobat kalau ia digerakkan oleh Roh Kudus, dia sadar lalu memerlukan juru selamat, dia akan mencari Tuhan. Yang ketiga, mengajar dan menuntun manusia untuk mengenal kebenaran Alkitab. Yang keempat, memimpin kehidupan umat Kristen agar taat pada firman Tuhan. Menjalankan firman Tuhan itu berat, tapi dengan ada Roh Kudus, dia akan menggerakkan dan memampukan kita taat pada firman Tuhan. Yang kelima, memberikan otoritas kepada hamba Tuhan untuk memberikan pengampunan dosa melalui baptisan air. Dengan kata lain, syarat dari seorang pendeta untuk melakukan baptisan dan tanda bukti dia diutus oleh Tuhan adalah dia harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau belum dipenuhi Roh Kudus, berarti syarat itu belum terpenuhi. Yang keenam, memimpin pekerjaan dalam penginjilan. Salah satu perintah Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 adalah, pergi jadikan semua bangsa muridku. Lalu di ayat 20, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa tanda bukti bahwa Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman? Tanda buktinya adalah ketika kita lakukan penginjilan, ada penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus turut berserta. Yang ketujuh, memberikan kuasa untuk bersaksi dan memberitakan kerajaan Allah. Ketika engkau ada Roh Kudus, api membara-bara dan engkau akan penuh keberanian untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedelapan, memberikan kuasa melawan setan. Roh yang jahat hanya bisa ditaklukkan oleh Roh Allah. Ada 4 macam roh: Allah, malaikat, iblis, dan manusia. Dari keempat macam roh ini, roh yang paling besar adalah Roh Allah, pencipta. Dan roh yang paling lemah adalah manusia. Karena itu manusia membutuhkan roh yang lebih besar untuk bisa menaklukkan setan. Itu adalah Roh Kudus. Maka Tuhan berkata, roh yang dikaruniakan kepada kita lebih besar daripada roh-roh yang lain. Yang ke-9, memberikan berbagai macam karunia-karunia pelayanan di dalam gereja. Jadi di Alkitab itu ada 9 karunia pelayanan. 9 karunia pelayanan itu bersumber dari roh yang sama, Roh Kudus. Ada karunia bermujizat, menyembuhkan, berkata-kata dengan hikmat, karunia iman, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. 9 karunia pelayanan diberikan oleh Roh Kudus yang sama.
Karena itu ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memunculkan dan mempertajam karunia Anda. Yang ke-10, menyatukan hati semua jemaat agar bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika berbicara tentang glosolali atau bahasa roh, agak unik. Di Kejadian pasal yang ke-11, gara-gara membangun Menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa dunia. Tapi di hari Pentakosta, bahasa dunia dipersatukan lagi dengan bahasa roh. Sehingga semua suku bangsa dan negara, semua dipersatukan dalam bahasa yang sama, namanya bahasa lidah atau bahasa roh. Yang ke-11, memberikan penghiburan kepada jemaat. Ketika engkau sedih, bermasalah, banyak beban, ada Roh Kudus di dalam hatimu, engkau akan diberikan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera. 11, membantu dan memberikan kekuatan kepada manusia untuk menghasilkan buah-buah kebajikan. Buah roh adalah hasil dari ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus akan memampukan kita menghasilkan buah-buah kebajikan yang disebut dengan buah-buah roh. 13, memperbaharui budi pekerti manusia agar menjadi serupa dengan karakter Tuhan. Memperbaharui hidup kita sehingga kita memiliki karakter sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, menguduskan manusia yang berdosa agar layak masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang namanya juga Roh Kudus. Roh itu akan menguduskan kita supaya kita layak, supaya kita berkenan di hadirat Tuhan. Dan yang terakhir 15, mendukung kita dalam doa. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah mitra doa yang paling baik, mitra doa yang akan sangat membantu kita sehingga ketika doa kita ada kekuatan. Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan, Dia ada di sana. Nah, bagaimana bisa menghasilkan 2 orang? Kita dan Roh Kudus. Itu adalah mitra yang paling bagus. Oke. Nah, kalau saya kupas satu topik demi satu topik, artinya ada 15 kali pertemuan. Maka topik Roh Kudus akan menjadi sangat panjang dan tidak habis-habisnya. Karena itu, topik yang panjang ini, manfaat Roh Kudus, saya hanya ambil 3 hal yang lebih penting dan esensi menurut saya. Kita lihat 3 bagian ini. Manfaat Roh Kudus bagi kita. Pertama, mengajar dan menuntun umat Tuhan untuk memahami kebenaran Alkitab. Yang kedua, memberikan otoritas kepada hamba Tuhan untuk memberikan pengampunan dosa lewat baptisan air, karena itu berbicara sakramen. Dan baptisan itu hal yang sangat penting bagi gereja. Jangan sampai pendeta yang lakukan baptisan tidak memenuhi syarat. Dan yang ketiga, memberikan keberanian dan kuasa untuk menaklukkan setan. Ini sangat dibutuhkan oleh orang Kristen. Sehingga ketika engkau ada Roh Kudus, engkau dimampukan untuk melawan setan. Dan itu sangat penting bagi kita karena musuh terbesar kita adalah setan. Nah, yang akan saya kupas saat ini adalah mengajar dan menuntun umat Tuhan memahami kebenaran Alkitab. Manfaat Roh Kudus. Jadi, ketika Roh Kudus ada di dalam diri Anda, Roh Kudus itu membantu engkau di dalam dirimu untuk bisa memahami kebenaran Alkitab. Karena itu kalau engkau tidak ada Roh Kudus, untuk memahami Alkitab itu mengalami kesulitan. Karena Alkitab bukanlah buku biasa, buku firman Tuhan yang sulit dimengerti. Karena itu mutlak harus ada pimpinan Roh Kudus. Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti. Tentu saya katakan ini bukan sembarang ngomong. Kita lihat bukti di dalam Alkitab bahwa Alkitab memang sebuah buku yang sulit sekali untuk difahami. Bukan hanya oleh kita, bukan hanya oleh pendeta-pendeta, bukan hanya para teolog. Di dalam Alkitab sendiri pun ada bukti-bukti bahwa memang firman Tuhan itu sulit difahami. Kita lihat buktinya. Yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus ketika membaca Alkitab, mereka juga tidak mengerti. Itu dicatatkan di dalam Lukas 24 ayat 44. Yesus pernah berkata, harus digenapi semua yang tertulis tentang Aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Artinya, kitab suci perjanjian lama sudah cukup jelas memperkenalkan tentang Yesus Kristus. Yesus membagi kitab suci perjanjian lama 3. Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, itu Nabi besar, Nabi kecil, dan kitab Mazmur. Kenapa kitab Mazmur itu Yesus golongkan tersendiri? Karena penulis kitab Mazmur ini bukan satu orang. Kalau kitab Nabi-Nabi kan jelas,
Nabi Yesaya, Hosea, Yeremia, Daniel masing-masing. Tapi kalau demikian pula kitab Taurat Musa, hanya satu orang yang menulis kitab Musa, yaitu Musa sendiri. Sedangkan kitab Mazmur penulisnya banyak. Ada Salomo, ada Agur bin Yakub, ada Raja Daud, dan porsi paling banyak itu adalah Raja Daud. Nah, Nabi Musa menulis di dalam Mazmur pasal 90. Yang satu ayatnya yang terkenal di Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kebanggaannya dan kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Karena itulah Yesus bagi tersendiri. Tapi Yesus ingin tekankan di Lukas 24 ayat 44 itu, bahwa kitab suci perjanjian lama sudah cukup jelas memperkenalkan dirinya. Tapi ketika murid-murid Yesus membaca kitab suci perjanjian lama yang ditulis pakai bahasa mereka, kebudayaan terjadi di tempat mereka, lokasi peristiwa terjadi di tempat mereka, apakah mereka mengerti ketika mereka membaca kitab suci? Ternyata tidak mengerti. Lalu sida-sida Etiopia. Siapakah sebenarnya sida-sida Etiopia? Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 35, di sana menceritakan sida-sida Etiopia ini adalah seorang pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia. Dengan kata lain, bahwa sida-sida Etiopia adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, walaupun dia orang Ethiopia, tapi dia menganut agama Yahudi atau Yudaisme. Maka dia sering kali dari Ethiopia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan satu kali ketika dia pulang dari Yerusalem dalam ibadah, dia sedang membacakan kitab Nabi Yesaya di dalam kereta yang ditumpangi. Anda bayangkan Bapak Ibu, zaman dulu kereta itu rodanya sudah ada angin atau belum? Saya tidak tahu. Mungkin belum ada. Dan selain itu, zaman dulu tentunya belum ada aspal, sehingga jalan berliku-liku. Jadi sida-sida itu ketika membaca kitab Nabi Yesaya itu pasti goyang-goyang terus. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk membaca kitab Nabi Yesaya. Ini orangnya pintar. Karena walaupun dia orang Ethiopia, dia bisa membaca bahasa Ibrani kuno yang dipakai untuk menulis kitab suci perjanjian lama. Tapi ketika dia baca, dia nggak mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Bukan tidak bisa membaca loh, oke, bisa membaca, tapi makna yang terkandung di dalamnya dia tidak menangkap. Karena itulah Tuhan mengutus seorang diaken namanya Filipus bertemu dengan sida-sida, lalu dijelaskan ayat yang dibacanya sampai akhirnya sida-sida dibaptis di padang gurun. Yang ketiga, pengakuan Rasul Petrus bahwa kitab yang ditulis Paulus itu sangat sulit dipahami. Di 2 Petrus pasal 3 15 sampai 16. Petrus berkata bahwa kitab yang ditulis oleh Paulus itu sulit dipahami karena orang-orang tidak memahaminya sehingga memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi walaupun sama-sama penulis, Petrus penulis kitab, Paulus penulis kitab, tapi apa yang ditulis Paulus, Petrus ketika baca dia sulit memahaminya. Lalu dia berkata, hati-hati, jangan sampai jemaat salah menangkap, salah membaca, salah menangkap, sehingga salah menjalankan. Bukti bahwa Alkitab sulit dimengerti adalah munculnya ratusan sinode gereja di Indonesia, bahkan hampir 1000 denominasi gereja di dunia. Kenapa bisa muncul begitu banyaknya denominasi dengan doktrin yang berbeda-beda di dunia? Hanya ada satu jawaban, karena memang Alkitab sulit dipahami. Jangan jauh-jauh. Tadi saya singgung sedikit tentang baptisan. Baptisan saja beraneka ragam caranya. Ada baptisan percik, baptisan bendera, baptisan salam. Mana yang benar? Ya, beda-beda. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Alkitab memang sulit dipahami. Karena sulit dipahami, maka kita terus berharap bisa mendapatkan solusi jalan keluar bagaimana bisa memahami Alkitab. Karena secara prinsip semua umat Kristen, terutama hamba-hamba Tuhan, karena mereka yang siang malam menggali Alkitab untuk mengkhotbahkan apa yang mereka dapatkan kepada jemaat. Karena itu jika pendeta tidak mengerti Alkitab, apa yang terjadi? Jemaat akan dituntun dalam kesalahan. Apalagi jika Anda membaca Alkitab, muka saudara sudah seperti gambar ini. Artinya Anda memang butuh
untuk bisa memahami Alkitab, dan yang bisa membantu engkau memahami Alkitab hanyalah Roh Kudus. Kita lihat bagaimana peran Roh Kudus di dalam memahami Alkitab. Untuk bisa memahami Alkitab, saya katakan tadi, engkau harus dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu, apakah semua hamba Tuhan yang menggali Alkitab, yang membaca Alkitab sudah dipenuhi Roh Kudus? Sedangkan saya sudah jelaskan, tanda bukti dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa lidah atau glosolali. Nah, faktanya banyak pendeta yang tidak pernah alami yang namanya berbahasa lidah atau berglosolali. Kenapa demikian? Karena doktrin mereka mengatakan bahasa roh hanya karunia untuk orang tertentu. Jadi ketika dia tidak dapat bahasa roh, dia menganggap, oh saya tidak dikaruniakan berbahasa roh. Nah, ini kan jadi masalah. Sampai mati pun dia tidak merasa bahwa Roh Kudus, berbahasa roh itu sangat penting sebagai tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus. Coba cek kembali topik pelajaran saya di sesi yang ketiga, judulnya tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, di sana saya sudah jelaskan cukup rinci. Manusia tidak mungkin bisa menulis kitab suci. Kenapa saya katakan manusia dengan hikmat, logika, kepintaran, kemampuannya tidak akan bisa menulis kitab suci? Karena kitab suci ini ditulis oleh sekitar 40 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Pendidikan artinya mayoritas penulis kitab suci adalah orang yang berpendidikannya rendah. Bagaimana tidak rendah? Karena latar belakang kehidupan mereka juga berbeda-beda. Ada yang nelayan, ada yang petani, gembala, ada yang nabi, ada yang imam, ada yang rasul. Banyak warna-warni tokoh penulis-penulis ini. Dan masa hidup mereka juga berbeda-beda. Ada yang satunya sudah meninggal ratusan atau ribuan tahun, yang satu baru lahir. Jadi antara yang sudah begitu lama meninggal dengan yang baru lahir ini tidak saling kenal, tidak saling komunikasi, dan tempat hidupnya juga berbeda jauh. Tapi uniknya ketika hasil tulisan mereka itu dikumpulkan menjadi 66 kitab, tulisan mereka itu saling melengkapi dan saling nyambung, tidak bentrok satu dengan yang lain. Artinya apa? Inilah firman Tuhan. Nah, untuk lebih memahami, saya anjurkan Bapak Ibu melihat di link YouTube kami tentang apakah Alkitab itu firman Tuhan. Nah, di sana saya sudah jelaskan ada 7 keajaiban Alkitab, 7 bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Karena itulah manusia tidak akan mungkin bisa menulis kitab suci kalau bukan dari Tuhan. Lalu bagaimana proses penulisan kitab suci? Saya mengajak Bapak Ibu melihat simulasi penulisan Alkitab. Sebenarnya itu sudah saya jelaskan juga di bagian tentang Alkitab adalah firman Tuhan itu. Ada satu jawaban bagaimana Alkitab itu bisa begitu sempurna walaupun penulis yang berbeda-beda, karena di dalam proses penulisan kitab suci Roh Kudus yang berperan, bukan manusia yang berperan. Roh Kudus yang memberikan ilham, Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus yang memberikan wahyu, sehingga 40 penulis ini masing-masing menulis atas pimpinan Roh Kudus, sehingga hasil tulisan mereka tidak bentrok satu dengan lain, karena otak dalam penulisan itu adalah Roh Kudus. Kita lihat ayat ini dulu. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Artinya, untuk bisa memahami Alkitab jangan mengandalkan hikmat, logika, kepintaran sendiri. Kenapa demikian? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Untuk bisa memahami kitab suci, maka engkau harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena sumber penulisan kitab suci adalah Roh Kudus. Manusia tidak akan mungkin bisa dan tidak akan sanggup menulis yang namanya kitab suci.
Kalau bukan dari Tuhan, itu tidak akan terjadi. Kita buat sedikit eksperimen bagaimana proses penulisan kitab suci. Katakanlah Bapak Ibu ingin menulis kitab suci, kumpulkan kurang lebih 40 orang. Ya, setelah Bapak Ibu kumpulkan dengan background kehidupan yang berbeda-beda, jomblanglah kehidupan mereka. Kita lihat backgroundnya. Background para penulis, ada yang doktor, S3, ada yang S2, ada S1, lalu ada yang dosen, guru, dokter, pejabat negara, petani, nelayan, peternak, gembala sapi, gembala kambing domba. Dengan background kehidupan yang berbeda-beda. Dan topik yang kita berikan, yang kita minta itu juga berbeda-beda. Ada yang topiknya mengenal Allah, penciptaan alam semesta, asal-usul manusia, asal-usul malaikat, asal-usul iblis, arti dosa, keselamatan, sorga, neraka, dan penghakiman. Nah, topiknya berbeda-beda, ya. Orang yang nulis juga berbeda-beda. Setelah kita minta mereka menulis topik-topik itu, lalu kita tegaskan 40 orang ini diberikan waktu 10 tahun. Dan mereka tidak boleh berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita pencar 40 orang ini, sehingga mereka tidak saling ketemu, tidak saling tahu nomor handphonenya, dan masing-masing diberi waktu 10 tahun menulis. Setelah 10 tahun lalu Bapak Ibu kumpulkan mereka kembali, dan hasil tulisan mereka mungkin cukup tebal. Setelah itu Bapak Ibu jilid jadi satu buku, dipelajari isinya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan? Saya ingin hasil tulisan mereka itu pasti kacau balau. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu. Contoh sederhana saja, mengenal Allah. Siapakah Allah itu? Katakanlah yang menulis topik tentang Allah ada 5 orang. Percaya nggak? Dari 5 orang itu pasti punya pandangan berbeda-beda. Siapakah Allah itu? Karena justru tidak mengenal Allah, maka muncullah banyak agama di dunia. Artinya mengenal Allah itu memang sulit. Mungkin ada yang mengatakan Allah itu adalah roh. Lalu satu mengatakan Allah itu materi, satu mengatakan Allah itu zat, satu mengatakan Allah itu tidak bisa dimengerti, tidak bisa dikenal. Nah, ini kan kacau balau. Itu baru suatu topik loh. Oke? Karena itulah manusia tidak akan bisa menulis kitab suci kalau bukan oleh Tuhan. Kita lihat hasil tulisan mereka, saya yakin buku yang Anda jilid tadi adalah sebuah buku yang tidak bermutu. Bukan hanya itu, pasti terjadi pertentangan antara 40 penulis ini. Yang satu katakan begini, yang satu katakan begitu. Padahal topik yang kita minta untuk mereka tulis itu mungkin saja sama. Lalu dari bagaimana penulisan Alkitab? Sehingga walaupun penulisnya 40, latar belakang kehidupan berbeda-beda, tahun kehidupan berbeda-beda, profesi atau pekerjaan mereka berbeda-beda, tapi tidak saling bentrok. Saya berikan satu perbandingan. Katakanlah, saya menulis sebuah buku, Bapak Ibu. Saya menulis buku. Waktu saya menulis, saya memakai bolpen yang warna-warni. Ada yang bolpen hitam, bolpen biru, bolpen merah, bolpen kuning, bolpen coklat. Jadi sebentar saya menulis satu halaman, bolpen merah. Halaman selanjutnya saya pakai bolpen hitam. Halaman selanjutnya saya pakai bolpen biru. Setelah itu buku yang saya tulis itu tebalnya 2.500 halaman. Kira-kira apakah 2.500 halaman buku yang saya tulis itu akan bentrok kalimat demi kalimat? Saya katakan tidak akan. Kenapa demikian? Karena otaknya itu hanya satu. Bersumber dari otak yang sama. Nah, warna-warni tulisan, ada yang warna hitam, merah, kuning, coklat, itu hanya warna-warni tulisan. Tidak mempengaruhi isi alur ceritanya. Demikian pula penulisan kitab suci. 40 penulis, ibaratnya itu 40 batang pena tadi. 40 penulis, dengan background kehidupan berbeda. 40 batang bolpen. Nah, sumber penulisan itu hanya satu, yaitu Roh Kudus sendiri. Itu dia, Pak. Kita lihat penulis 40 itu bagaikan bolpen. Otaknya hanya satu, yaitu Roh Kudus. Dari sini cukup jelas kan?
Karena itu sumber penulisan Alkitab itu Roh Kudus, maka untuk bisa memahami Alkitab Anda harus dipimpin oleh Roh Kudus. Intinya sebenarnya itu di topik kita yang satu ini. Kita akan bereskan topik ini. Lihat kembali 2 Petrus 1 ayat 20-21. Ayat ini sudah kita baca. Saya ingin menekankan kembali. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Artinya, ketika dia menulis, yang membantu mereka dalam penulisan kitab suci itu adalah Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama itu artinya orang-orang yang dipakai untuk menulis kitab suci. Bagaimana proses penulisan kitab suci? Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Oke? Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan berdasarkan hikmat logika kepintaran sendiri. Kalau mengandalkan hikmat logika kepintaran sendiri, pasti satu dengan lain itu bentrok-bentrok. Karena 10 otak pasti muncul 10 ide, 10 pandangan, 10 macam konsep yang berbeda-beda. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita sekarang begini. Alkitab kan terbagi menjadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke lah, kita setuju bahwa Perjanjian Baru itu ditulis, dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, setuju. Kenapa demikian? Karena penulisan kitab suci Perjanjian Baru terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, kitab suci Perjanjian Baru belum ditulis. Adanya kitab suci Perjanjian Lama. Jadi ketika Yesus memberitakan Injil, ketika Yesus baca kitab suci, sebenarnya dibaca kitab suci itu adalah Perjanjian Lama. Kita setuju Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan ini Bapak Ibu? Perjanjian Lama. Bagaimana penulisan Perjanjian Lama? Karena waktu mereka menulis, Roh Kudus kan belum dicurahkan. Karena pencurahan Roh Kudus itu baru terjadi di hari Pentakosta. Termasuk juga Nabi Yoel pasal 2 ayat 28-29 yang mengatakan Allah akan mencurahkan rohnya pada hari-hari terakhir. Dan itu digenapi pada hari Pentakosta. Karena waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, Petrus mengutip kembali nubuat Nabi Yoel. Artinya Perjanjian Lama Roh Kudus belum dicurahkan. Dicurahkan baru digenapi janji itu di hari Pentakosta. Bagaimana penulisan Perjanjian Lama? Apakah mereka mengandalkan hikmat logika dan kepintaran sendiri? Bagaimana menurut pandangan Ibu, Bapak Ibu? Tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana penjelasannya? Roh Kudus itu Roh Allah. Jadi Perjanjian Lama juga sudah ada ya. Ya, bagus. Kita lihat sumber penulisan Alkitab, saya katakan dari Roh Kudus. Artinya, Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama sama-sama orangnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita ini terjebak dengan doktrin Tritunggal. Seakan-akan di Perjanjian Barulah baru ada Roh Kudus. Padahal tidak demikian. Karena kita terjebak Bapa, Anak, Roh Kudus itu dulu. Sedangkan Perjanjian Lama itu tidak ditekankan tentang Roh Kudus atau Roh Kudus itu jarang dikupas, hanya ada 1-2 kata. Kita coba lihat. Ini salah satu penulis kitab suci Perjanjian Lama. Kira-kira waktu dia tulis dengan hikmat logika kepintaran sendiri atau Roh Kudus, kita baca Markus 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Tuhan Yesus mengutip salah satu tokoh penulis kitab Mazmur, yaitu Raja Daud. Nah, perhatikan kalimat ini, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi ketika Daud menulis kitab Mazmur, dia juga dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dia bisa tahu apa akan dia sampaikan, bukan berdasarkan hikmat logika dia. Nah, Daud ini hanya mewakili salah satu penulis Perjanjian Lama. Artinya, para penulis Perjanjian Lama semuanya juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian, Roh Kudus memimpin penulis Perjanjian Lama, Roh Kudus memimpin penulis Perjanjian Baru, sehingga hasil tulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saling melengkapi, sehingga terbentuklah yang namanya Alkitab orang Kristen, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah firman Tuhan. Luar biasa sempurnanya.
Karena sumber penulisan Alkitab adalah atas pimpinan Roh Kudus. Maka untuk mengerti isi Alkitab Anda mutlak dan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Terutama Bapak Ibu yang hadir pada hari ini maupun kemarin ikut seminar saya di tempat ini, untuk bisa memahami Alkitab, Bapak Ibu sebagai pendeta harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita untuk bisa memahami Alkitab. Tanpa tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu, berpotensi terjadinya salah tafsir. Ini buku-buku di antara buku-buku yang saya tulis. Kita coba renungkan. Katakanlah Bapak Ibu memiliki salah satu buku yang saya tulis. Nah, Bapak Ibu lalu baca buku saya, ternyata buku yang Bapak Ibu baca itu hanya bisa dipahami 70%. 30% Bapak Ibu tidak bisa memahami isi buku yang saya tulis itu. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Agar buku yang Bapak Ibu beli dari saya, katakan ada 1000 halaman, Bapak Ibu keluarkan uang 100 ribuan. Bagaimana supaya bisa memahami 100%? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Baca ulang. Oke. Baca sekali 70%. Baca sekali lagi meningkat hanya 1%, 71%. Baca lagi 10 kali, hanya mentoknya di 75% Bapak Ibu bisa pahami. Karena di dalam buku saya mungkin saya buat skema atau buat rangka-rangka dan sebagainya, grafik dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu sulit tangkap. Bagaimana supaya Bapak Ibu bisa memahami buku saya? Bapak pintar. Satu-satunya cara adalah tanya kepada penulis, betul? Jadi, kalau ini kan zaman teknologi, Bapak Ibu fotokan halaman ini lalu WhatsApp ke saya. Pak Nathan, maksud dari halaman ini atau kalimat ini apa? Nah, saya akan balas WhatsApp. Oh, maksud saya begini-begini. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami buku saya 100%. Bisa tangkap seperti itu? Sama juga tentang Alkitab. Bagaimana Anda bisa memahami Alkitab? Satu-satunya cara adalah bertanya pada Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena sumber penulisan kitab suci adalah dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa membuka pikiran Bapak Ibu sehingga bisa mengerti Alkitab ini. Memahami kebenaran Alkitab, Bapak Ibu mutlak harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab ini bukan dihasilkan oleh hikmat, kepintaran, logika, dan kemampuan manusia, tapi oleh Roh Kudus. Para penulis itu menghasilkan tulisan mereka. Karena itulah Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai roh kebenaran. Kenapa Yesus menyebutnya sebagai roh kebenaran? Kita lihat ayatnya dulu. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 12-13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Perhatikan yang dikatakan Tuhan Yesus, roh kebenaran. Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan katakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan di sini, roh kebenaran. Roh kebenaran akan memimpin kamu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, jika Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, ketika membaca kitab suci, Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan menuntun engkau menemukan ayat-ayat dan menjelaskan ayat itu sehingga Anda bisa memahami, mengerti ayat tersebut. Bisa tangkap di sini? Karena betapa pentingnya Roh Kudus agar Bapak Ibu bisa memahami Alkitab. Tanpa pimpinan Roh Kudus, percayalah Bapak Ibu tidak akan bisa memahami kebenaran kitab suci. Saya bersyukur bahwa saya sejak 30 tahun yang lalu sudah dipenuhi Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus inilah yang menuntun, yang membantu saya untuk menggali, memahami banyak kebenaran-kebenaran. Sehingga di dalam link YouTube Bible Teaching Ministry, saya banyak memasukkan pengajaran-pengajaran, saya banyak bongkar kekeliruan terhadap doktrin dan juga ajaran-ajaran yang selama ini dipraktekkan di gereja-gereja. Baik itu baptisan, perjamuan kudus, dan juga banyak doktrin-doktrin lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk link YouTube saya, Bible Teaching Ministry, supaya dapat lebih memahaminya. 1 Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Roh Kudus. Manfaat dari Roh Kudus adalah Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Berarti Roh Kudus itu mengajar, berarti fungsi Roh Kudus itu sama seperti seorang guru. Tugas dari seorang guru adalah mengajar murid-muridnya untuk memahami suatu topik apa yang ingin disampaikan dalam buku pelajaran tersebut. Sama juga kita. Roh Kudus akan menuntun kita memahami ayat demi ayat di dalam Alkitab. Sehingga engkau ada Roh Kudus, maka engkau itu pasti bisa memahami kebenaran Alkitab. Murid-murid Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, ketika membaca kitab suci mereka tidak mengerti. Coba lihat kembali ayatnya. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, ini harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Perhatikan kalimat yang saya kelip-kelipkan begini. Okay? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Artinya di dalam kitab Taurat Musa, 5 kitab itu sudah menceritakan tentang Yesus. Didukung kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur, semuanya dengan kata lain kitab suci perjanjian lama sudah menceritakan tentang Yesus Kristus cukup detail. Tapi ketika bangsa Yahudi sampai hari ini membaca kitab suci mereka, apakah mereka mengerti? Tidak. Kenapa tidak mengerti? Karena ada satu selubung, ada satu hal yang menutupi pikiran mereka sehingga mereka tidak bisa menangkap ayat-ayat kitab suci. Itu persoalannya. Kalau membaca Alkitab mudah dimengerti, bangsa Yahudi sudah bertobat dan percaya Yesus semua. Bisa nangkap? Karena bangsa Yahudi punya otak yang sangat encer. Otaknya, IQ-nya tinggi. Kita lihat banyak penemuan-penemuan besar di dunia berasal dari bangsa Yahudi. Hari ini kita pakai listrik. Dan Thomas Alva Edison juga keturunan Yahudi. Jadi banyak penemuan-penemuan Yahudi. Tapi ketika mereka membaca kitab suci mereka, mereka tidak mengerti. Oleh karena mereka tidak dituntun oleh Roh Kudus. Selain Roh Kudus, secara pribadi untuk bisa memahami Alkitab, kita harus buka pikiran kita oleh Tuhan. Tadi di Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, harus digenapi semua yang tertulis tentang Dia dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, murid-murid Tuhan Yesus sudah membaca kitab suci perjanjian lama. Mereka tidak menemukan Yesus di dalam kitab suci perjanjian lama. Sampai akhirnya 45, Yesus membuka pikiran mereka. Begitu Yesus buka pikiran mereka, langsung cepat sekali mengalir informasi, segala hikmat wahyu, bisa memahami kitab suci perjanjian lama. Sehingga mereka, oh ternyata ayat ini bercerita nubuat tentang Yesus ya, nubuat tentang kelahirannya, nubuat tentang kematian dan sebagainya. Cepat sekali mengalir. Jadi begitu Tuhan bukakan. Nah, di atas saya sudah jelaskan bahwa untuk bisa mengerti isi Alkitab, kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Dan sedangkan ayat ini dikatakan Yesus bisa membuka pikiran kita. Kalau begitu, apa hubungan antara Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Apa hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Pada pelajaran pertama sudah saya kupas. Siapakah sesungguhnya Roh Kudus itu? Apa sebenarnya Roh Kudus itu? Lihat kembali, Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Ya, Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus. Karena itu, yang bisa membantu kita memahami Alkitab adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus membuka pikiran kita, pasti kita bisa memahami Alkitab. Bagaimana cara Tuhan membuka pikiran kita? Lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda. Dengan catatan, Anda sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, Anda tidak akan bisa dibukakan pikirannya oleh Tuhan Yesus. Lihat hubungan Roh Kudus dengan Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 6-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ayat yang ke-6 disebut Roh Kudus.
Tapi ayat yang ke-7 disebut Roh Yesus. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Setelah tugas Yesus di dunia, kurang lebih umur 33 tahun, dia ditangkap, disalibkan, setelah itu mati, lalu dia naik ke sorga. Dan Yesus pernah berkata, lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Karena kalau Yesus tidak naik ke sorga, dia tidak bisa kirimkan rohnya. Kalau Yesus masih di muka bumi, dia nggak bisa berikan rohnya kepada manusia. Dia harus lepas dari bumi ini setelah dia naik ke sorga. Kurang lebih 10 hari baru Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Jadi roh yang dicurahkan di hari Pentakosta itu sebenarnya adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri, yang menuntun gereja, yang menuntun umat Kristen. Karena itulah kita butuhnya roh Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita. Bagaimana saya katakan Roh Kudus itu roh Yesus? Kita lihat animasi ini. Maria mengandung, bagaimana Maria mengandung, Roh Kudus masuk atau Roh Kudus turun ke dalam diri Maria. Jadi yang masuk ke dalam rahim Maria itu apa? Roh Kudus. Kemudian Maria mengandung Roh Kudus itu kurang lebih 9 bulan. Akhirnya Roh Kudus dilahirkan dalam bentuk daging yang kita sebut Yesus Kristus. Dengan kata lain, Roh Kudus yang ada di dalam kandungan Maria itu sebenarnya rohnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi rohnya Yesus masuk dalam rahim Maria, lalu terjadi proses, roh itu diberikan daging, sehingga waktu lahir tubuhnya itu Yesus Kristus, rohnya itu adalah rohnya Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Dengan kata lain, Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Padahal Allah itu roh. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, artinya Allah menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Roh Kudus bisa menuntun kita memahami Alkitab. Itu sudah saya bukakan di Yohanes 16 ayat 13. Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Demikian pula rohnya Yesus Kristus juga bisa membuka pikiran kita untuk memahami Alkitab. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi untuk bisa memahami Alkitab, Bapak Ibu harus dituntun oleh rohnya Tuhan Yesus, atau dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah guru yang paling baik mengajar kita untuk memahami Alkitab. Lihat 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya itu benar, tidak dusta. Pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Perhatikan kata di sini, urapan. Dalam satu ayat ditegaskan ada 2 kali urapan atau pengurapan. Nah, pengurapan inilah yang akan menuntun, mengajar kamu tentang segala sesuatu. Lalu apa yang dimaksudkan dengan pengurapan? Urapan. Yang bisa mengurapi itu ternyata adalah Roh Kudus. Urapan atau pengurapan itu adalah orang itu dipenuhi, dijamah oleh Roh Kudus. Perhatikan kata pengurapan itu, coba bandingkan Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret sebagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mengurapi seseorang. Artinya ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, sebenarnya engkau sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dan Yesus juga berkata di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 8, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Roh Kudus yang mengurapi Yesus. Berarti Roh Kudus juga akan mengurapi kita. Ketika engkau diurapi oleh Roh Kudus, engkau bisa memahami kebenaran kitab suci. Jadi kita sudah membahas topik yang satu ini. Manfaat Roh Kudus bagi kita. Ada 2 bagian lagi yang akan saya kupas. Untuk pertemuan yang akan datang, yang akan kita kupas adalah Roh Kudus memberikan otoritas kepada hamba Tuhan untuk memberikan pengampunan dosa lewat baptisan. Nah, ini menjadi cek ulang, koreksi ulang, terutama pendeta-pendeta di sini yang sering melakukan baptisan
Bapak Ibu sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Karena jika belum, syarat untuk menjadi seorang pembaptis belum terpenuhi. Nah, itu akan saya bahas nanti setelah kita istirahat sejenak. Oke, kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, terima kasih Engkau sudah menyertai kami. 13 sesi sudah kami pelajari, sudah kami bahas. Dan ada 2 sesi akan kami bahas sebentar lagi. Saat ini kami akan istirahat. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Khususnya hamba-Mu sebagai pembicara, supaya dikuatkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.